Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali untuk perkuliahan Seminar Pendidikan Agama Islam pada pertemuan kedua. Sebelum Ibu lanjut untuk menjelaskan apa yang akan dibahas di pertemuan kedua, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran perkuliahan kita di hari ini. Dengan doa memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah. Robbi zidni ilman warzuqani fahman. Dan mohonkan juga kita kelancaran dalam segala sesuatunya. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita dan juga apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu mendapatkan ridho dari Allah. Pada pertemuan kedua ini, materi kita adalah tentang perumusan bahan penelitian. Sebagaimana yang sudah Ibu janjikan sebelumnya, bahwa pada pertemuan kedua ini, sengaja Ibu akan mengundang tamu ke hadapan Anda untuk berbagi ilmu dan berbagi pengalaman selama mereka mengikuti perkuliahan Seminar Pendidikan Agama Islam. Sengaja momen ini Ibu ciptakan untuk memberikan gambaran kepada Anda supaya Anda tidak bingung apa yang harus dilakukan pada saat materi penyusunan atau perumusan bahan penelitian. Jadi nanti para tamu yang Ibu undang yang akan hadir di hadapan Anda, mereka akan menjelaskan mulai dari penyusunan bahan penelitian itu. Jadi mereka sudah berhasil pada saat itu merumuskan apa saja produk yang akan dibuat, lalu kemudian produk itu sampai berhasil dibuat, bahkan sampai berhasil membuat luaran berupa hak kekayaan intelektual dan submit jurnal atau jurnal yang sudah dipublikasikan. Nah, silakan oleh Anda nanti disimak apa yang mereka sampaikan sehingga Anda mendapatkan gambaran, oh ternyata seperti itu langkah-langkahnya. Apa yang harus saya kerjakan sekarang sudah ada gambaran, jadi tidak bingung lagi. Demikian juga dengan jenis produk atau jenis judul yang akan Anda ambil. Namun, setelah Anda nanti menerima penjelasan dari para tamu itu, silakan Anda bekerja kelompok untuk menyusun rumusan yang akan Anda buat ya. Maksudnya nanti Anda berkelompok mendiskusikan dengan teman-teman satu kelompok tentang produk apa yang akan dibuat, lalu latar belakangnya apa, kemudian judulnya juga apa, dan rumusannya juga apa. Nah, ketika Anda membuat produk, ini jelas harus ada kaitannya dengan agama Islam dan harus ada kaitannya dengan ke-SD-an ya. Jadi pada saat nanti membuat judul, nama produk itu harus dimunculkan, lalu sasarannya untuk siapa. Mungkin gambaran judul juga nanti akan digambarkan atau dipaparkan oleh para dosen tamu tersebut, sehingga Anda juga tidak kebingungan jenis judulnya seperti apa. Namun, secara keseluruhan, Ibu juga akan menjelaskan bagaimana dalam sebuah penelitian Anda dapat merumuskan bahan penelitian itu sendiri ya. Nah, sebetulnya PowerPoint dan slide-nya juga sudah disediakan. Kalau hari ini Anda berdiskusi dengan teman-teman sangat sederhana, jadi hanya mendiskusikan produknya apa, lalu judulnya apa, latar belakangnya apa, dan rumusannya seperti apa. Hanya itu saja. Jadi tidak harus sampai ke teori dulu, kemudian juga tidak harus sampai ke metodologinya. Karena sudah diarahkan bahwa penelitian yang akan kita ambil adalah penelitian D&D atau Design and Development. Salah satu ciri dari Design and Development itu adalah harus ada produk yang dibuat oleh Anda, lalu kemudian produk itu nanti dikembangkan dan pengembangannya itu harus ada validasi ya. Nah, silakan nanti pada saat sesi diskusi untuk hal itu. Mohon izin Ibu akan share screen untuk materi kita di hari ini, yaitu tentang perumusan bahan penelitian. Ini yang harus diingat terlebih dahulu. Dari pertemuan kita hari ini adalah Anda bersama teman-teman kelompok yang di pertemuan pertama sudah dikelompokkan dan sudah mendapatkan
tema begitu ya. Yang kelompok 1 itu adalah temanya tentang pendidikan, kemudian kelompok 7 itu temanya adalah tentang ke-SD-an. Nah, nanti ketika Anda membuat judul itu harus mengacu kepada topik. Jadi, coba Anda perhatikan di slide kedua ini Ibu mencantumkan seperti ini. Hal-hal yang dirumuskan untuk penelitian itu, pertama itu topik. Nah, topik itu nggak perlu Anda rumuskan karena sudah dikasih ya, sudah Ibu kasih. Lalu kemudian masalah utamanya apa? Misalnya kalau tadi Anda sudah menciptakan sudah merencanakan ingin membuat produk tertentu, itu masalah utama yang muncul sehingga Anda melahirkan produk itu apa. Kemudian judul. Judul itu juga harus mengacu kepada topik ya, dan tadi diingat judul itu kalau dalam DND harus memunculkan nama produk. Berikutnya kemudian rumusan masalah. Nah, ini yang Ibu minta, kalau Anda mampu sampai rumusan masalah, it's okay, bagus. Tapi kalau tidak pun nggak apa-apa. Jadi hanya latar belakang, produk, kemudian juga judul. Selanjutnya, yang lebih sempurna lagi ada urgensi penelitiannya, kemudian metode penelitian, lalu metode pengumpulan data, lalu berikutnya adalah metode analisis dan pengumpulan data. Nah, ini secara umum ya, kalau kita ingin membuat sebuah penelitian. Nah, ini tema atau topik yang tadi Ibu bilang, Anda tidak perlu berpikir lagi karena sudah diberikan. Kelompok ke-1 itu adalah tentang pendidikan, kelompok 2 tentang kebudayaan, kelompok ketiga tentang dakwah, kelompok keempat tentang politik, kelompok kelima tentang ekonomi, kelompok keenam tentang teknologi, kelompok ketujuh tentang ke-SD-an. Semuanya ditinjau dalam perspektif Islam. Nah, nanti dari tema-tema ini Anda bisa kembangkan. Misalnya kalau untuk pendidikan, silahkan pikirkan apa yang masuk di dalam topik pendidikan itu, begitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa di masalah utama ini apa yang Anda bayangkan tentang masalah utama, gitu ya. Nah, ini ada di masalah utama itu merupakan latar belakang ya. Kalau dalam proposal itu adanya latar belakang. Nah, Anda berpikirnya begini ketika membuat latar belakang itu. Masalah apa yang terjadi berkaitan dengan topik atau tema tersebut? Gitu. Nah, tadi kalau misalnya topiknya tentang pendidikan, sebetulnya masalah utama dalam pendidikan itu apa? Gitu ya. Misalnya siswa tidak bisa memahami pembelajaran PAI di SD itu masalah utamanya. Lalu Anda nanti akan memunculkan sebuah ide atau gagasan. Bisa juga masalah utama itu muncul dari kegelisahan apa yang dirasakan berkaitan dengan topik itu. Nah, kegelisahan misalnya kok anak-anak SD sekarang ya pada main gadget ya, padahal itu akan merusak otak, demikian juga akan merusak fisik lama-kelamaan. Itu sebuah kegelisahan. Jadi dari sebuah kegelisahan itu nanti akan muncul menjadi sebuah judul penelitian. Lalu bisa jadi kesenjangan apa yang terjadi antara kondisi ideal dengan kondisi real. Misalnya di kondisi ideal itu bahwa di undang-undang kan disebutkan eh, bahwa pendidikan itu berhak ya didapatkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Nah, ternyata kenyataannya kok ada anak-anak jalanan yang tidak mendapatkan pendidikan. Nah, itu terjadi kesenjangan antara kondisi ideal dengan kondisi real. Lalu adakah data yang mendukung terhadap fakta? Misalnya Anda mendapatkan data nih, data di surat kabar. Data itu berupa angka-angka ya. Misalnya di surat kabar atau di Google misalnya ya, atau di internet, di media sosial misalnya ditemukan 96% siswa SD pernah merokok misalnya begitu. Nah, itu kan sebuah masalah. Lalu Anda perhatikan di fakta kenyataannya, oh iya benar, saya pernah lihat anak-anak SD pada merokok misalnya. Nah, itu muncul sebuah masalah. Nah, ini ada pada bagian latar belakang. Selanjutnya, masalah itu bisa muncul dari apa yang didengar, yang tadi itu, aku dengar nih di berita gitu ya, atau apa yang dirasakan yang tadi sebuah kegelisahan, atau apa yang dilihat, misalnya tadi contoh yang anak SD merokok, atau apa yang dibaca. Nah, itu juga akan memunculkan masalah. Selanjutnya, kemudian kita masuk ke bagian judul. Judul itu ada syaratnya bahwa pertama judul harus jelas ya. Biasanya untuk penelitian tertentu dibatasi dengan jumlah kata. Nah, tidak boleh terlalu panjang. Kalau untuk penelitian di ke-SD-an paling panjang itu 14 kata.
harus jelas. Arti jelas di sini kalau penelitiannya di N&D harus ada produknya. Produknya itu apa? Lalu produk itu untuk apa? Begitu ya. Keperluan produk itu untuk apa? Yang kedua, jangan terlalu banyak variabel. Misalnya terlalu banyak variabel itu terlalu banyak yang nanti akan dikembangkan atau akan diukur. Mungkin cukup 2 saja. Produk Anda itu apa, lalu kemudian kegunaan produknya itu untuk apa. Begitu. Lalu memperlihatkan masalah. Nah, memperlihatkan masalah itu kan tadi misalnya produk itu berangkat dari sebuah kegelisahan Anda, akhirnya membuat sebuah produk itu yang untuk menyelesaikan masalah tadi. Jangan terlalu panjang ya, yang tadi Ibu bilang. Kalau untuk penelitian ke-SD-an mungkin cukup maksimal di 14 kata, artinya tidak boleh lebih. Lalu memperlihatkan metode penelitiannya. Kalau ada produk di situ, itu mencerminkan itu adalah jenis penelitian D&D. Nah, kemudian kita masuk ke bagian rumusan masalah. Bagaimana cara menyusun rumusan masalah? Yang pertama, rumusan masalah itu harus disusun dalam kalimat tanya. Artinya kalau dalam kalimat tanya itu menggunakan kata tanya di awal dan menggunakan tanda tanya di akhir. Apa hubungan antara motivasi belajar siswa dengan prestasi belajar siswa? Nah, itu misalnya disusun dalam kalimat tanya. Ada kata tanyanya apa dan ada tanda tanyanya di belakang. Lalu satu pertanyaan, satu tujuan. Misalnya jangan ada kata dan. Misalnya begini. Bagaimana perilaku siswa dan kemampuan belajarnya. Nah, itu double ya. Ingin mengetahui tentang perilaku dan kemampuan belajar itu tidak boleh. Jadi satu pertanyaan hanya satu bertanya, hanya satu tujuan untuk dijawab. Rumusan pertanyaannya operasional. Jadi jangan mengawang-awang yang orang sulit untuk dijawab. Sebaiknya menggunakan kata kerja yang bisa dioperasionalkan ya, atau kata kerja operasional. Berikutnya sudah tergambar jawabannya. Kalau misalnya tadi pertanyaannya bagaimana perilaku siswa di sekolah atau di SDN 5 Sanggarwati misalnya. Maka nanti yang terbayang oleh Anda ya, yang terbayang oleh Anda jawabannya itu perilaku siswa itu baik, bagus, buruk. Nah, itu yang terbayang ya, begitu. Sudah tergambar cara mengumpulkan data. Nah, kalau Anda misalnya tadi bertanya tentang bagaimana perilaku siswa, gimana cara Anda mengetahui perilaku siswa? Coba. Iya, betul, diamati. Jadi, pengamatan itu kalau dalam penelitian disebutnya adalah observasi. Lalu mengacu kepada judul atau masalah. Kalau tadi misalnya judulnya adalah tentang motivasi belajar siswa, maka di pertanyaan pun harus muncul motivasi. Jangan judulnya tentang motivasi, tapi yang ditanyakan adalah tentang prestasi. Itu tidak nyambung. Itu yang dimaksud dengan bahwa rumusan masalah itu harus mengacu kepada judul. Selanjutnya kita masuk ke urgensi. Urgensi itu mengapa hal ini penting diteliti, ya. Lalu apa manfaatnya? Kalau Anda bikin produk itu, kenapa produk itu harus dibuat? Apa pentingnya? Apa manfaatnya? Apa kegunaannya? Itu urgensi penelitian. Lalu metode penelitian yang kita gunakan, karena ini adalah D&D, bisa menggunakan dua pendekatan, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Ini diarahkan untuk penelitian SPAI ya. Adapun metode pengumpulan datanya, nanti Anda bisa menggunakan salah satu atau kemungkinan beberapa di antara metode penelitian ini. Berikutnya untuk metode analisis dan pengumpulan datanya kita menggunakan deskriptif, artinya terurai dalam bentuk kata-kata terhadap beberapa data, bisa juga angka-angka ya, tetapi dideskripsikan. Nah, ini untuk untuk perumusan bahan penelitian. Jika memang nanti ada yang tidak dipahami, Anda bisa tanyakan. Sementara ini Anda berdiskusi dulu dengan teman-teman satu kelompok sampai bisa menghasilkan produknya apa, lalu latar belakangnya apa, kemudian judul penelitiannya apa. Ingat, di dalam judul itu harus ada nama produk dan untuk apa kegunaan produk tersebut ya. Contoh judul penelitiannya sudah bisa Anda lihat di penjelasan para dosen tamu ya. Mereka sudah menyediakan juga slide PowerPoint-nya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.